Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Nurhanifah, NIM C 2018-106. Di sini saya akan menampilkan video tentang alat kontrasepsi IUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, ya. Apakah ini benar dengan Ibu Indah? Ya. Baik Bu, selamat siang ya Bu ya sebelumnya. Perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Novia Bu dari Universitas Aisyah Surakarta. Dan di sini saya akan memberikan penyuluhan sedikit tentang kontrasepsi IUD Bu. Nah, di sini kontrasepsi IUD adalah salah satu KB. Nah di sini KB IUD atau KB atau kontrasepsi IUD adalah pemasangan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T. Nah, di sini alat di sini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan Bu. Apakah Ibu sudah paham sampai situ? Sudah. Baik Bu, kita lanjutkan ya Bu ya. Di sini adalah jenis-jenis KB spiral. Nah, di sini yang pertama KB spiral insert seperti lip slop. Nah, dan terus kedua adalah KB spiral yang mengandung tembaga. Nah, biasanya kalau mengandung tembaga itu berbentuk T Bu. Nah, di sini salah satunya seperti CuT380A. Nah, di sini kenapa Cu? Karena dari senyawa kimia Cu itu berarti tembaga Ibu. Nah, masih banyak jenisnya ya Bu ya. Ada CuT200C, Nova T, dan CuT380A ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya adalah KB hormon. Nah, di sini KB spiral yang mengandung hormon progesteron Bu, karena sebagai hormon pertumbuhan Bu. Nah, di sini KB spiral hormon seperti Lovenols Bu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya ini adalah kontraindikasi pemakaian IUD. Kontra berarti yang bertentangan ya Bu ya. Nah, seperti yang pertama adalah kehamilan, yang kedua adalah peradangan pada kelamin, yang ketiga adalah tumor jinak pada rahim, yang keempat adalah pendarahan di bagian vagina, dan pendarahan tersebut berada di luar siklus haid atau menstruasi Bu. Nah, yang terakhir adalah bentuk rahim yang tidak normal. Nah, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Yang selanjutnya adalah indikasi pemakaian IUD. Berarti di sini indikasi mengatakan yang mendukung pemakaian IUD. Nah, di sini Ibu yang ingin memasang IUD biasanya yang pertama ibu yang berada di posisi atau di usia reproduktif. Yang kedua adalah ibu yang belum pernah hamil tetapi ia ingin menunda kehamilannya. Terus yang ketiga adalah ibu yang ingin menggunakan alat kontrasepsi dalam jangka yang panjang. Terus selanjutnya adalah ibu yang telah melahirkan namun tidak mau menyusui bayinya. Ya, terus yang kelima adalah ibu yang setelah abortus atau mengalami keguguran dan tidak ada infeksi. Terus yang ketujuh adalah indikasinya ibu yang ingin KB tetapi tidak ingin menggunakan metode hormon. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah ibu yang tidak nyaman, dan untuk ibu yang terakhir adalah ibu yang tidak senang meminum pil atau minum obat setiap hari Bu, sehingga mereka pilih menggunakan tadi Bu T tadi loh Bu, KB bentuk T atau spiral ya Bu ya. Terus di sini adalah kelebihan KB IUD. Nah, di sini kelebihan dari KB itu tersendiri, satu, keefektifannya segera dilakukan pemasangan. Nah, yang kedua, mempunyai manfaat yang jangka panjang hingga 10 tahun, sehingga KB cukup dilakukan satu kali tapi dapat berlangsung lama Bu. Nah, yang terus ketiga adalah sangat efektif karena tidak harus mengingat minum pil setiap hari. Nah, bagi orang yang suka atau bagi orang yang tidak suka meminum obat setiap hari, biasanya dia melakukan KB IUD atau pemasangan seperti huruf T tadi Bu. Nah, terus yang keempat adalah tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Terus yang kelima adalah tidak mempunyai efek samping hormonal karena KB IUD mengandung tembaga bukan hormonal. Dan terus keenam adalah tidak memiliki interaksi obat-obatan. Nah, yang ketujuh dapat berlangsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus jika tidak terjadi infeksi Bu. Nah, yang selanjutnya
tersendiri adalah satu, memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Yang kedua, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS, infeksi menular seksual ya Bu ya. Nah, yang terus ketiga adalah tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering bergonta-ganti pasangan. Terus yang kelima adalah tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Nah, jadi setiap pemasangan KB IUD biasanya dilakukan di rumah sakit Bu, tidak bisa dipasang sendiri. Terus, nah di sini efek samping dari KB IUD tersendiri. Nah di sini dijelaskan efek samping KB IUD yang pertama adalah perubahan pada siklus haid yang telah lama dan banyak. Yang kedua, saat haid lebih sakit. Nah terus yang ketiga, kadang-kadang terdapat pendarahan sedikit di luar siklus haid. Nah yang ini udah yang terakhir ya Bu ya. Yang terakhir adalah pemasangan dan pelepasan IUD hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan dokter dan bidan. KB IUD bisa dipasang 48 jam setelah persalinan, berarti sekitar 2 hari setelah melakukan persalinan. Atau Bu, ini yang terakhir ya Bu ya. Ini adalah pemasangan dan pelepasan IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter atau bidan. Nah, di sini KB IUD bisa dipasang 48 jam setelah persalinan, berarti sekitar 2 hari setelah si ibu melakukan persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Berarti sudah jelas ya Bu ya? Sudah. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama.